Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bertumbuh ke segala arah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Sahabat Iktus, telah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Dimulai dari hari pertobatan kita. Sejauh mana kita telah mengalami pertumbuhan rohani? Menjadi seorang Kristen bonsai juga merupakan pilihan, yaitu orang Kristen tanpa pertumbuhan. Namun ingatlah, stagnasi adalah kemunduran. Ini adalah kondisi berbahaya karena kita sedang berada di ambang kehancuran. Pilihan yang tepat adalah menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Bahkan ketika berada dalam keadaan sulit, ia tetap mengalami pertumbuhan ke segala arah. Rasul Paulus mengingatkan kembali mengenai status rohani, yaitu mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kamu telah menerima, atau dapat berarti kamu telah memulai dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah awal perjalanan rohani seorang Kristen yang dimulai dengan titik pertobatannya. Tetap di dalam Dia dapat diartikan berjalan dalam Kristus. Ketika seseorang telah memulai hidup barunya dalam Kristus, maka hendaknya ia melanjutkan perjalanan rohaninya bersama Kristus. Paulus menggambarkan ayat ini seumpama sebuah pohon yang ditanam dan terus bertumbuh ke segala arah, yakni bertumbuh ke bawah, ke atas, dan juga keluar. Pertama, bertumbuh ke bawah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sebagaimana fungsi akar bagi sebuah pohon untuk menyerap makanan dan memperkokoh tegaknya sebuah batang pohon, maka yang dimaksud dengan berakar dalam Kristus adalah kehidupan yang berakar dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Asupan gizi firman Tuhan semakin memperkokoh imannya. Bandingkan Roma 10 ayat 17. Kedua, bertambah ke atas dan dibangun di atas Dia. Dibangun ke atas menunjukkan kekuatan karakter Kristen yang sangat dipengaruhi oleh kualitas asupan firman Tuhan yang diterimanya setiap hari. Inilah karakter sebagai manusia baru. Pasal 3 ayat 5 sampai 17. Menjadi semakin serupa Kristus yang disebut sebagai kedewasaan rohani. Sedangkan kalimat bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu terkait dengan munculnya berbagai pengajaran. Sehingga jemaat harus selalu fokus pada pengajaran yang sehat yang telah diajarkan Rasul Paulus jika ingin tetap berdiri kokoh saat menghadapi tantangan. Ketiga, bertumbuh keluar. Hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Pertumbuhan keluar adalah buah yang dihasilkan dari bertumbuh ke bawah dan bertumbuh ke atas. Pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang sehat, dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Kata melimpah menunjukkan lebih dari penuh, yang berarti ungkapan syukur yang keluar. Inilah arti pelayanan yang didasari rasa syukur kepada Tuhan. Buah pelayanan dapat dirasakan dalam hubungan dengan orang lain. Pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku semakin berakar dalam iman kepada Yesus Kristus? Sudahkah aku bertumbuh menjadi semakin dewasa secara rohani melalui pembacaan firman Tuhan? Apakah aku semakin bergairah dalam melayani Tuhan karena hatiku melimpah dengan syukur kepadanya? Tuhan Yesus, aku bersyukur telah tinggal di dalam Engkau sejak aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangkitkan gairahku ya Tuhan,
untuk semakin menikmati firman-Mu dan mengalami perubahan hidup menjadi semakin serupa Kristus. Cukup bagiku untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang sehat dan berfokus padanya, hingga aku mencapai kedewasaan rohani dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Rasa syukur yang melimpah kiranya menjadikan hidupku indah sebagai wujud pelayananku kepadamu. Amin. Bertumbuh ke segala arah dimulai dari hari pertobatan dengan menghidupi firman Tuhan setiap hari.